action let's go 저 건물을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekologi hewan dari mata kuliah Kapita Selekta. Nah, dari konsep dasar tersebut saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ekologi hewan, lalu ada hewan dan lingkungannya, kemudian ada integrasi keislaman, dan yang terakhir itu ada miskonsepsi. Nah, untuk materi yang pertama yaitu konsep dasar ekologi hewan. Jadi, hewan sebagaimana makhluk hidup lainnya menempati lokasi bersama dengan makhluk hidup lainnya dan makhluk hidup tak hidup yang bersama-sama membentuk lingkungan hidup hewan. Antara makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu sistem yang kompleks. Sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Sedangkan ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Nah, ekologi hewan merupakan cabang ekologi dengan fokus kajian pada hewan, sehingga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Kemudian, ekologi sebagai bagian dari biologi secara taksonomi dapat dibagi menjadi dua kelompok kajian utama, yaitu ekologi hewan dan juga ekologi tumbuhan. Apa sih itu ekologi tumbuhan? Jadi, ekologi tumbuhan yaitu kajian ilmiah tentang interaksi antara tumbuhan dan lingkungannya. Kemudian, ekologi hewan yaitu kajian ilmiah tentang interaksi antara hewan dan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya itu ada hewan dan lingkungannya, di mana hewan mendapatkan karbon melalui proses mencerna organisme lain yang kemudian diserap dalam bentuk senyawa sederhana untuk digunakan dalam berbagai proses dalam tubuhnya, termasuk energi untuk berbagai aktivitas hewan. Nah, yang pertama itu ada konsep habitat dan niche atau relung habitat, di mana habitat dalam bahasa Latin atau inhabit atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat di atas. Nah, organisme lainnya antara lain individu lain dari spesies yang sama atau populasi lainnya yang terdiri dari virus, bakteri, jamur, protozoa, tumbuhan, dan hewan lainnya. Nah, faktor abiotik suatu habitat meliputi makhluk atau benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia fisik seperti temperatur, kelembapan, kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan hewan untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas lainnya. Nah, istilah habitat untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan lingkungan makhluk hidup itu yang pertama ada seleksi habitat, kemudian ada ketersediaan habitat, lalu ada kerusakan habitat, dan yang terakhir itu ada fragmentasi habitat. Istilah lainnya yang sering membingungkan ialah niche atau relung ekologi. Sebagai contohnya, relung ekologi terdapat keterbatasan hidup pada suhu tertentu atau kedudukan suatu spesies sesuai dengan rantai makanan atau piramida makanan. Karena tidak ada organisme yang hidup secara absolut pada satu faktor tertentu, maka istilah rentang atau kisaran lebih sering digunakan. Misalnya hewan spesies A hidup pada rentang suhu 10-25 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu ada adaptasi dan faktor pembatas, di mana faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme selanjutnya disebut sebagai faktor pembatas seperti suhu lingkungan, kadar garam, kelembapan, dan sebagainya. Berdasarkan pengaruh terhadap kehidupan organisme, faktor pembatas memiliki rentang nilai minimum, yaitu nilai terendah suatu organisme dapat hidup di bawah nilai tersebut, organisme akan mati. Selanjutnya ada nilai maksimum, nilai tertinggi suatu faktor pembatas di atas nilai tersebut, organisme akan mati. Kemudian ada rentang optimum, di mana rentang suatu nilai faktor pembatas di mana organisme dapat hidup secara optimal, dalam arti semua proses fisiologi tubuhnya berjalan secara optimal, sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Respon pertama kali organisme terhadap perubahan lingkungan ialah ekofisiologi dan bisa sangat berbeda pada setiap jenis organisme. Pada hewan berdarah dingin atau poikiloterm, penurunan atau peningkatan suhu udara akan diikuti dengan penurunan atau peningkatan laju metabolisme tubuhnya. Sebaliknya, pada hewan berdarah panas atau homeotherm, penurunan suhu udara justru akan meningkatkan laju metabolisme tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Menurut Kendall, tahun 1969 mengklasifikasikan respon menjadi 5 macam, yaitu yang pertama itu ada semu, di mana modifikasi pengaruh suatu faktor oleh faktor lainnya. Kemudian ada letal, di mana faktor lingkungan menyebabkan kematian, seperti misalnya suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Kemudian ada berarah, di mana faktor lingkungan menyebabkan orientasi tertentu, misalnya burung-burung di kutub utara bermigrasi ke arah selatan pada saat musim dingin dan kembali ke utara pada saat musim semi atau panas untuk berbiak. Kemudian ada pengontrolan, di mana faktor tertentu dapat memengaruhi laju suatu proses fisiologi tanpa masuk ke reaksi. Yang terakhir ada defisien, di mana suatu faktor lingkungan pada habitat tertentu dapat memengaruhi aktivitas atau metabolisme hewan. Nah, yang selanjutnya itu ada sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama itu ada makanan, di mana hewan memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya. Berdasarkan kemampuan organisme dalam menyintesis makanan dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Yang kedua itu ada oksigen, di mana oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan tubuh. Nah, yang ketiga itu ada hewan tempat, di mana hewan memilih lokasi untuk aktivitas harian dengan beberapa karakteristik, di mana faktor keamanan dan daya dukung bertujuan untuk hewan beraktivitas, dan hewan juga memerlukan pertimbangan dalam memilih lokasi. Dan yang terakhir itu ada air, di mana organisme termasuk hewan yang tidak mungkin terlepas dari air. Bagi hewan, akuistik air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barier atau penghalang fisiologis, ekologis maupun fisik. Selanjutnya itu ada adaptasi hewan. Adaptasi hewan yang pertama itu ada adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara modifikasi struktur dan bentuk. Berikut contoh adaptasi morfologi. Yang pertama itu ada modifikasi alat gerak, di mana alat gerak hewan mengalami modifikasi bentuk sesuai fungsinya. Kedua itu ada modifikasi bentuk dan ukuran paruh burung, yang menggambarkan bentuk adaptasinya terhadap jenis makanannya. Contohnya itu model paruh tebal bengkok dengan ujung runcing pada kakak tua, fungsinya untuk mencongkel buah. Dan yang ketiga itu ada modifikasi struktur organ pencernaan makanan, di mana pada lambung karnivora lebih sederhana dan suku mengalami rudimen. Selanjutnya itu ada modifikasi bentuk gigi. Bentuk gigi pada hewan juga mengalami modifikasi sesuai dengan fungsinya. Contohnya pada ular berbisa atau yaitu kobra atau viper. Sepasang taring mengalami menjadi bentuk jarum suntik. Selanjutnya ada modifikasi struktur kaki pada burung. Contohnya kaki pada ayam diadaptasikan untuk fungsinya mengais tanah, sedangkan kaki burung predator digunakan untuk menangkap dan membunuh mangsa. Selanjutnya ada corak warna kulit dan bulu atau rambut diadaptasikan untuk warna latar belakang pada habitatnya sehingga tersamar dari pandangan mangsa. Yang terakhir itu ada adaptasi morfologi terhadap kehidupan di air secara baik ditunjukkan oleh bentuk tubuh ikan. Yang selanjutnya itu ada adaptasi fisiologi, di mana perubahan kadar sel darah merah karena ketinggian tempat kadar oksigen atmosfer di daratan lebih tinggi, lebih rendah dibandingkan dengan daratan rendah. Selanjutnya itu ada secara fisiologi, hewan ruminansia memodifikasi bentuk lambungnya menjadi lambung kompleks yang ruman. Terdapat mikroorganisme penghasil selulosa dan enzim. Selanjutnya ada hewan-hewan penghisap darah seperti lintah, pacet, dan nyamuk menghasilkan zat anikoagulasi darah. Nah, selanjutnya itu ada pada primata
dengan sistem sosial satu jantan atau one mau. Misalnya pada hantuan langur atau Snopithecus entellus yang tersebar di India dan Bangladesh, beradaptasi fisiologi yang unik pada betinanya. Selanjutnya itu ada ikan mujair yang hidup di perairan gelap, memiliki tubuh yang gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Yang terakhir itu ada adaptasi perilaku. Yang pertama itu ada monyet Jepang atau Mukaka fuscata di Jigokudani Monkey Park, memiliki perilaku yang unik. Kedua itu ada monyet Jepang di Pulau Koshima, beradaptasi dengan mencuci ubi dengan air laut sebelum memakannya. Kemudian ada Hamadryas baboon di mana di Ethiopia yang hidup dengan sedikit pohon akar, tidur di lorong batu yang curam agar terhindar predator. Kemudian ada monyet hitam Sulawesi atau Macaca migra yang lebih sering tidur di ujung dahan agar mudah bangun jika ada predator. Kemudian ada monyet ekor panjang atau Macaca fasciculata di daerah Lombok, lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan. Kemudian di sini ada integrasi keislaman. Yang pertama itu dari surat Al-An'am ayat 142. Bunyinya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha kalu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang selanjutnya itu yang kedua ada surat An-Nahl ayat 5. Bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Artinya, dan Dia telah menciptakan hewan ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Kemudian di sini ada miskonsepsi ekologi hewan. Nah, yang pertama itu ada miskonsepsi keberagaman hanya terjadi antara spesies yang berbeda karena perbedaan karakteristik hanya ditemukan pada organisme dari spesies berbeda. Nah, konsep benarnya itu faktanya adalah antar organisme yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang sama baik secara morfologis maupun genetik, terkecuali pada kasus kembar identik. Walaupun 99,9% DNA manusia adalah identik, masih terdapat 0,1 DNA yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa selalu terdapat variasi antar individu meskipun dalam satu spesies. Miskonsepsi yang kedua itu ada suatu organisme yang hidup secara berkelompok yang memiliki peran yang berbeda-beda disebut komunitas. Koloni rayap yang terdiri atas kelompok-kelompok sesuai dengan tugasnya merupakan suatu komunitas, karena pengertian dari komunitas adalah kumpulan dari populasi atau kelompok hewan yang hidup pada waktu dan tempat yang sama. Faktanya, sekelompok makhluk hidup yang spesiesnya sama merupakan populasi. Koloni rayap meskipun memiliki tugas berbeda-beda, namun koloni tersebut masih dalam satu spesies yang sama, maka disebut populasi. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya itu jika ada suatu organisme berbeda jenis hidup dalam suatu tempat yang sama akan terjadi kompetisi atau persaingan. Faktanya, kompetisi merupakan interaksi antar spesies berbeda yang bergantung pada sumber tertentu dan saling menghalangi atau bersaing untuk mendapatkan sumber tertentu dalam lingkungannya. Sedangkan kutu daun dan ulat bulu meskipun hidup di tempat yang sama namun memiliki relung yang berbeda, sehingga hubungan kedua tidak berpengaruh adanya asosiasi. Organisme yang memiliki reling atau kebutuhan yang berbeda, hubungan keduanya disebut netralisme.
Miskonsepsi selanjutnya itu ada organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang paling kuat karena mampu berkompetisi dengan organisme yang lemah untuk memperoleh sumber makanan. Faktanya, organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan. Selanjutnya itu ada miskonsepsi. Produsen harus memiliki biomassa paling tinggi karena harus menyediakan energi bagi konsumen. Faktanya, pada ekosistem akuatik, apabila suatu saat dilakukan penimbangan berat kering plankton dan berat kering ikan pada suatu kolam, maka kemungkinan besar berat kering plankton lebih kecil daripada berat kering ikan. Kemudian ada miskonsepsi yang terakhir itu ada cacing tanah, merupakan hewan dalam golongan dekomposer yang bertugas menguraikan zat sisa organik dari hewan. Faktanya, cacing merupakan hewan detritivor yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang telah mati. Itu saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트럭으로 물을 찾으러